pernah berjuang juga, jatuh bangun juga, dan mama saya sangat support sekali meskipun kesulitan. Dan bahkan yang saya sangat ingat sekali, mama saya sempat hampir tiap pagi bangun pagi bikin kue untuk berjualan, untuk menjual ini, dititipkan di warung-warung, dititipkan di bakul. Kalau di Surabaya dulu ada yang namanya bakul kue gitu, keliling. Itu tiap hari datang ngambil kue di mama saya. Nah itulah perjuangan. Tapi tetap meskipun sulit tetap kompak. Papa mama tetap kompak. Dan inilah nilai yang sangat besar sekali. Tetap bersatu, tetap komitmen untuk masa sulit maupun masa bahagia. Dan itu saya ingat sekali, mama berkorban tiap pagi untuk membantu papa yang sedang sulit. Gitu ya. Pak Adi, Ya. thank you very much sudah diberikan Oke, kesempatan. sama-sama Coach Yudi. Apa kabar? Thank you, baik-baik Ya. Pak. Ini buat Anda yang belum tahu, buat saya ini kesempatan luar biasa banget. Karena Pak Adi adalah pemilik perusahaan, salah satu produk yang saya doyan banget dari kecil. Dan produknya itu adalah Inako. Nah, kalau Anda nggak pernah makan Inako, kayaknya Anda nggak gaul banget deh. Produknya itu seperti ini ya Pak ya, mini jelly kecil ya? Mini jelly, ada puding, ada nata de coco, ada aloe vera juga, sama minuman gitu. Nah, so thank you Pak Adi. Ya. Dan selain itu Pak Adi juga adalah ketua dari GAPMI ya? Ya, benar. Apa itu Pak GAPMI Pak? GAPMI ini asosiasi ya, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia ya. Anggotanya memang industri makanan dan minuman. Jadi kita mewadahi industri makanan minuman, kita menjadi partner pemerintah untuk berdialog, membahas regulasi, membahas permasalahan-permasalahan, kemudian menampung usulan-usulan dari anggota, dan juga memfasilitasi kalau ada permasalahan di anggota dengan regulasi, dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Samping itu kita juga mempromosikan industri makanan minuman, bagaimana kita membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita melalui industri makanan dan minuman. Dan ya syukurlah kita selama ini cukup intens dengan pemerintah, dan kita bisa menjadi partner dengan pemerintah untuk memfasilitasi ini gitu. Ya. Kita bicara tentang apa yang Pak Adi sudah miliki sekarang sebagai seorang founder dari PT Niramas, ketua umum dari GAPMI. Tapi apakah benar Bapak itu ada sedikit masa kecil yang cukup menantang dulunya Pak? Iya, jadi kalau kita boleh cerita masa kecil, memang saya itu punya prinsip bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Do my best, selalu. Betul. Sejak kecil saya melakukan itu. Mungkin sebelumnya saya sedikit koreksi bahwa di Inako saya salah satu ya, memang kita ada beberapa joint venture, joint dengan beberapa teman gitu. Jadi salah satu itu saya yang menjadi pemegang saham di situ gitu ya. Jadi sejak founder kecil, dari Inako mungkin ya Pak ya. Salah satu. Baik. Dan memang dari kecil ya, saya ingat juga masih sekolah gitu. Saya selalu punya sifat bagaimana saya melakukan yang terbaik. Dimanapun saya ini, apa yang dikerjakan, apa yang ditugaskan saya pengen melakukan, memberikan yang terbaik. Kira-kira itu ya. Nah, kemudian terus dalam perjalanan sekolah sampai SMA, memang keluarga dan kebetulan orang tua saya, papa mama memang berjuang cukup keras ya dalam kehidupannya, dan pernah satu saat juga kesulitan di ekonomi, dan memang ini menjadi satu tantangan juga gitu, karena pada saat saya lulus SMA banyak teman-teman saya mengajak kuliah ke luar negeri pada waktu itu ya, lagi rame, ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia dan lain sebagainya. Tapi unfortunately memang pada saat itu kondisi tidak memungkinkan. Jadi mau tidak mau ya saya sempat mungkin agak
mengalami sakit juga gitu pada waktu itu, mungkin entah gimana dari inner itu ada stres juga. Tapi tiba-tiba dari kepala sekolah SMA saya dipanggil, ditawarin masuk ke IPB. Masuk ke IPB tanpa tes. Pada waktu itu program PP2 namanya. Jadi diambil tiap SMA satu orang yang katanya yang dipilih yang terbaik untuk ditawarin sekolah di IPB tanpa tes, langsung diterima. Nah, saya juga tidak tahu IPB itu apa, karena zaman dulu kan tidak semudah sekarang cari informasi ya. Jadi kita tidak tahu, kita hanya tahu Institut Pertanian Bogor. Sampai teman-teman banyak yang bilang, emang kamu mau jadi petani? Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya saya pikir-pikir, kemudian saya diskusi dengan orang tua, dan kebetulan juga saya ke Jakarta diskusi dengan kakaknya papa ya, paman ya. Yang kebetulan memang menjadi orang, saya panggil papa juga gitu ya. Jadi menjadi papa juga, saya diskusi. Nah, inspirasi datang bahwa dikatakan bahwa pertumbuhan manusia itu terus meningkat cepat. Pangan dan pertanian itu menjadi yang sangat dibutuhkan di masa depan. Pada waktu itu saya diberikan inspirasi itu. Akhirnya saya bilang ya udah, saya ambil tawaran masuk IPB itu. Meskipun saya baru lihat IPB itu ada apa aja, ternyata memang ada macam-macam, mulai dari pertanian sampai teknologi pertanian, pengolahan dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya masuklah saya jadi di IPB itu. Nah, dan setelah lulus IPB memang saya menjadi saya tetap konsisten. Kalau IPB itu biasanya terkenal institut fleksibel banget gitu. Institut fleksibel ya, banget. Karena lulusan IPB itu bisa macam-macam, bisa ke perbankan, bisa ke asuransi, bisa ke pasar modal, bisa ke segala macam. Bahkan di perusahaan-perusahaan energi, perminyakan, pertambangan itu lulusan IPB sangat banyak sekali gitu yang di sana gitu. Nah, saya salah satu yang konsisten karena saya mengambil teknologi pangan, saya konsisten jalur saya di industri pengolahan teknologi pangan, pengolahan pangan terus seperti itu. Sampai sekarang termasuk ketua di asosiasi juga tentang industri makanan dan minuman gitu. Kira-kira itu. Bapak asal dari mana sih, Pak? Saya Surabaya. Dari Surabaya. Oke. Surabaya. Jadi dari Surabaya Bapak merantau ke Jakarta dulu. Ke Jakarta, kemudian saya diantar oleh paman saya ke Bogor, mendaftarkan sesuai dengan permintaan dari rektor IPB waktu itu, almarhum Profesor Andi Hakim Nasution, yang mempunyai gagasan besar mencari bibit-bibit unggul dari semua daerah di Indonesia untuk ditampung di IPB. Pada waktu itu konsepnya adalah sangat bagus, bahwa diyakini kalau bibitnya bagus hasilnya akan bagus, katanya seperti itu. Nah, itu konsep di PP2 itu. Jadi kalau bibitnya bagus pasti hasilnya bagus itu. Nah, ternyata memang IPB berkembang dengan konsep itu, akhirnya diikuti banyak perguruan tinggi juga kan pada waktu itu. Dan akhirnya ini ide Pak Prof Andi Hakim ini menjadi ikon pada waktu itu, bahwa lulusan-lulusan terbaik dari daerah-daerah ditampung di perguruan tinggi seperti itu. Nah, ini yang awal dari saya karir di industri makanan dan minuman gitu. Dan dulu ketika kuliah katanya Bapak sempat harus mencari uang tambahan, Pak? Iya, jadi memang saya ini orangnya tidak suka minta gitu. Kalau kekurangan saya cari gimana, saya berusaha untuk mendapatkan tambahan sendiri. Akhirnya saya, secara kebetulan juga entah gimana ya, mungkin ini sudah ditakdirkan, tiba-tiba ada anak-anak SMA yang pengen diajarin di semacam les matrikulasi gitu. Saya ngajar matematika, kimia, sama fisika pada waktu itu, dan mereka les ya. Syukurlah saya dapat tambahan uang dari les itu ya, untuk kebutuhan saya membiayai. Saya tidak ingin membebani orang tua gitu. Jadi saya mendapatkan itu tambahan sehingga saya bisa lebih leluasa mau jajan, mau apa segala macam. Samping itu saya juga asisten dosen sambil kuliah juga ya, lumayan, karena di IPB itu pada waktu itu sangat murah sekali. Uang kuliah setahun itu 24.000.
24.000 tahun berapa Pak? Tahun 80. Waduh. 80 sampai 83 itu 24.000. Kalau tahun sekarang masih Iya. MH6-nya nggak dapat Iya. ya Pak ya? 80 tahun 84 baru naik menjadi 36.000. Ya. Nah, asisten dosen waktu itu satu semester saya dapat 15.000. Nah, Satu semester. satu semester 15.000. Uang lesi 25.000 dapat setiap bulan. Ya, lumayan kan ya. Lumayan. Uang kuliah aja 1 tahun 24.000, dapat uang ngelesi 25.000 satu bulan kan. Nah, Jadi ngelesin satu kelompok dari wow. satu kelompok itu. Selesai kuliah saya langsung bekerja, diterima di bekerja, itu pun saya hampir tidak pernah bicara minta gaji berapa gitu. Wow. Tapi fortunately atasan saya itu selalu memberikan lebih dan kenaikan lebih karena mungkin saya prinsipnya itu do your best gitu ya. Jadi saya melakukan apa yang saya bisa lakukan yang terbaik, saya bisa berkontribusi dan saya dinilai sendiri oleh atasan diberikan tambahan-tambahan seperti itu kira-kira. Jadi selesai dari kuliah, Bapak bekerja dulu? Ya, bekerja. Jadi sebelum kira-kira 4 bulan sebelum lulus saya sudah diterima di perusahaan dan malah disuruh training ke Jepang sudah sebelum lulus pada waktu itu. Perusahaan apa tuh Pak? Jadi di Dharmala Group di bidang kopi waktu itu. Bidang kopi, Ya, kopi seperti pengolahan kopi, jadi ada kopi bubuk dan lain sebagainya. Dan saya diminta untuk training dulu sebelum masuk kerja. Jadi kebetulan saya lulus September, jadi itu bulan Juli saya udah di training. Jadi saya berangkat ke Jepang dulu. Belum wisuda juga. Wow, udah berangkat ke Jepang? Belum wisuda, belum dinyatakan lulus juga karena masih proses penelitian juga. Tapi sebulan saya diminta training di sana. Akhirnya bulan Juli selesai training, saya menyelesaikan penelitian, terus lulus September di wisuda, kira-kira seperti itu. Dan terus gimana Pak awalnya hingga bisa mendirikan PT Niramas? Ya, jadi 11 tahun saya di Grup Dharmala dan saya di Grup Dharmala sih memang saya terus terang dari atasan saya juga memberikan saya kesempatan cukup banyak. Awal saya diminta di R&D, memegang R&D kopi. Kemudian saya diminta mulai ikut-ikutan di produksi. Nah, setelah itu saya diminta ikut di marketing juga. Jadi dari R&D ke produksi? Terus disuruh ikut ke marketing untuk belajar marketing segala macam, mengikuti manajer marketing yang ada. Nah, kemudian saya diberi kesempatan untuk belajar accounting. Accounting? Untuk belajar accounting, bikin voucher, mulai masukkan buku gimana segala macam. Itu jadi saya diminta itu. Nah, kemudian selesai setelah semua ini tiba-tiba saya ditawarin untuk pindah memegang perusahaan baru di Solo gitu. Dari Jakarta saya diminta pindah ke Solo untuk memegang, kebetulan ada perusahaan baru dan di bidang makanan ternak. Di bidang makanan ternak, dan akhirnya saya sanggupin, saya dipindah ke sana. Nah, kemudian ceritanya tahun 94 ya, tepatnya 94, ada teman yang kontak saya, kebetulan ada perusahaan yang didirikan oleh founder Nata de Coco ini, yang sekarang Niramas ini, mengalami kesulitan pada waktu itu karena dia tidak punya produk-produk yang branded, tapi hanya memproduksi Nata de Coco mentah, diekspor ke Jepang. Memang lagi booming pasarnya ke Jepang tahun 90 sampai 93. Tapi karena ekspor Nata de Coco mentah ini hanya booming dan sangat tergantung dari 1-2 perusahaan saja pembelinya. Pada saat 93 stop, berhenti atau beli, itu perusahaan ini boleh dikatakan kolaps. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kalau kita menjual unbranded produk, itu kita hanya tergantung dari 1-2 customer. Maka dari itu konsepnya kemudian saya diundang ke Jakarta, diajak bicara, mau nggak join gitu ya, gimana rame-rame kita bangun perusahaan ini lagi. Saya lihat ada potensi, akhirnya tahun 94 kita sepakati, ya udah kalau gitu saya terpaksa saya harus keluar dari Dharmala ini, meskipun fasilitas saya di Dharmala sudah cukup
baik ya, karena sudah, dan juga saya dipercaya memegang uang cukup besar di Dharmala, tiba-tiba saya harus pindah ke perusahaan yang baru mulai gitu ya. Jadi mulai kita bangun sama-sama bersama beberapa orang teman, join bersama, kemudian kita pikirkan untuk menjual produk yang harus branded, karena kalau branded itu tergantung konsumen. Konsumen itu jutaan. Di Indonesia konsumen jutaan, belum kita bicara di ekspor. Kalau sekarang kan boleh dikatakan 270 juta ya penduduk Indonesia. Ya, kalau satu orang nggak makan, orang lain makan gitu ya. Jadi kita masih ini. Tapi kalau kita unbranded, kita customernya tertentu gitu ya. Nah ini yang pelajaran bahwa consumer good itu keunggulannya di sana. Dengan banyak konsumen, semakin banyak konsumen, semakin baik perusahaan ini. Akhirnya kita kembangkan, dan yang cukup menantang adalah omset bulan pertama waktu itu berapa coba? Wah, di tahun... Saya dari megang perusahaan di Dharmala itu omsetnya puluhan miliar waktu itu. Kemudian join di sini kita tahun 95 awal itu mulai penjualan. Itu omsetnya 1 bulan 7,5 juta. Serius? Dari puluhan miliar, saya dulu tiap hari itu pegang uang itu miliatan gitu. Karena kita berhubungan dengan petani, kemudian kita olah, kita ekspor ke mancanegara, ya itu miliatan. Kemudian megang 7,5 juta, omset 7,5 juta 1 bulan. Oh, jangan-jangan sama gaji Bapak? Wah, imbang-imbang. Waktu itu enggak. Nah, itulah makanya di sinilah perlunya jiwa entrepreneur ya. Dan akhirnya kita tidak berkecil hati, semua turun tangan. Memang pada saat itu yang dibenahi adalah bagaimana kita membenahi di sales marketing. Setelah sales marketing mulai membaik, dan kebetulan kita tahun 95 berhasil membuat produk yang cukup booming, Inako Jelly. Yeah. Awalnya Nata de Coco aja. Nata de Coco, merek Nata de Coco, kemudian Nata de Coco merek Inako ya. Kemudian tahun 95 kita produksi mini jelly, Inako mini jelly. Nah, kebetulan booming. 96 booming. Nah, itulah baru kita mulai membenahi accounting. Kita membenahi orang-orang manajer produksi. Nah, kita bisa membiayai orang accounting, orang finance segala macam, sampai kita meng-hire sales manager yang lumayan punya pengalaman untuk mengembangkan itu. Tapi memang usaha itu kan tidak selalu mulus ya. Betul. Nah, masuk 98 kena krisis, itu agak sedikit terpengaruh, mulai turun lagi gitu ya. Nah, kemudian kita udah punya pengalaman dari susah, ya 98 tidak terlalu sulit bagi kita, terus berkembang. Kemudian tahun 2004 kita mulai ekspansi di Pontianak, aloe vera. Aloe vera. Nah, disitulah tantangan lagi. Kita dengan Jepang kita bicara bahwa aloe vera prospek, oke, bagus. Tapi tiba-tiba kena regulasi lagi bahwa kita kalah bersaing dengan Thailand. Karena Thailand dengan Jepang mendapatkan preferensi tarif 0%. Indonesia kena tarif 18%. Aloe vera, ya. jauh. Akhirnya kita tidak bersaing, tidak bisa jual. Nah, di sanalah terjadi permasalahan yang cukup berat di financial, karena mendirikan pabrik baru yang tidak bisa menjual gitu. Akhirnya menjadi beban di induknya kan. Nah, inilah tantangan. Tapi lagi-lagi siklus perusahaan itu kan dari mulai pembenahan, mulai awal itu kan membutuhkan jiwa-jiwa entrepreneur yang cukup dibutuhkan ya. Kemudian mulai ada pembenahan, mulai dari stabil. Nah, kadang-kadang pada saat stabil ini bisa terjadi krisis lagi ya, seperti itu. Nah, di sanalah kita perlu yang namanya distraction kreatif gitu ya. Jadi kita dibutuhkan jiwa-jiwa entrepreneur lagi, dan kemudian diperkuat beberapa pemegang saham mulai menambah modal kerja, kita benahin semua. Akhirnya kita mulai baik lagi. Kita mulai baik.
kita mulai baik lagi dan syukur tiap tahun pertumbuhan positif terus gitu ya. Sampai sekarang, nah kebetulan tahun 2020 yang kena krisis pandemi ini memang agak berat karena tidak tumbuh. Tapi biasanya tahun-tahun sebelumnya selalu tumbuh dengan baik. Ya. Tumbuh berapa persen Pak biasa Pak? Biasanya sebelumnya sekitar 20% di atas. Gitu per ya. tahun? Per tahun. Ya. Dan ini bisnis sudah besar loh Pak? Dan sekitar itu, nah memang antara 10-20%, tapi 3 tahun terakhir itu pertumbuhan kita di atas 20%. Wah. Nah kena 2020 agak turun gitu ya, agak flat karena kena krisis pandemi, tapi kita tidak khawatir. Yang penting kita bisa lalui 2020 ini dan kita yakin karena Indonesia kalau kita bicara industri makanan minuman, pasar kita masih besar. 270 penduduk, bayangkan ini butuh makanan dan minuman. Dan apalagi Indonesia mentargetkan di 2045 PDB per kapita itu ditargetkan kita akan menjadi 23.000 US dollar. PDB kita sekarang 4.000 US dollar. Pada saat PDB kita 23.000, pasti konsumen ini membutuhkan makanan-makanan yang lebih bervariasi, lebih fungsional, lebih bermanfaat bagi dirinya dan lebih bermutu. Nah, kita jangan khawatir dan jangan hanya berpikir bahwa rakyat Indonesia mencari produk-produk yang murah saja. Kadang-kadang kita tidak memikirkan mutunya, tidak ini. Nah, Inaco kebetulan kita konsisten dari awal. Kita berpikir kalau dulu mungkin masih kecil ya, Coach Yudi pernah dulu ada banyak makanan jelly ya, bahkan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ya. Dulu seperti itu, ada Jiki Jelly, ada apa yang itu, dan kemudian banyak sekali jelly-jelly yang murah. Nah, kalau cerita ini kita konsisten pada waktu sebelum kita produksi mini jelly Inaco, kita melakukan survei pasar. Kemudian ada banyak yang menarik bagi kami adalah ternyata ibu-ibu bilang, wah kalau makan jelly itu anaknya jadi batuk, tenggorokannya jadi kering dan lain sebagainya. Kita pelajari kenapa banyak ibu-ibu yang mengatakan itu. Akhirnya kita melihat, kita develop produk yang lebih menyehatkan dan sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu itu. Akhirnya pada tahun 95 kita itu menjual mini jelly kita harganya sekitar 1 biji itu Rp25. Jelly lain, orang lain itu sekitar Rp15, Rp12,5. Hampir 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Tapi kita konsisten dan kita memberitahukan, mengkomunikasikan ke konsumen kita bahwa Inaco Jelly itu adalah yang terbaik. Silahkan coba. Kita sampling ke ibu-ibu, ke supermarket segala macam. Akhirnya semakin banyak konsumen yang percaya bahwa memang mutunya beda. Dan tidak batuk, tidak menyebabkan kalau orang Jawa bilang serik ya, itu agak tenggorokan ini. Akhirnya booming pada saat itu. Nah, sampai sekarang mungkin Inaco Jelly itu yang termahal, tapi kita bukan jadi mahal, tapi kita menjadi produk yang valuable, mempunyai nilai gitu. Jadi orang tidak takut makan Inaco. Kadang-kadang orang hanya mikir murah, kadang-kadang mereka tidak berpikir buat kesehatannya jangka panjang, karena makan itu kan tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan ya, jangka panjang. Dan kita tidak ingin menjadikan konsumen kita mempunyai masalah di kesehatan dengan mengkonsumsi dalam waktu lama gitu. Itu prinsipnya, dan sampai sekarang kita komit kualitas Inaco kita yang kita usahakan sesuai dengan nilai yang mereka keluarkan. Dan saya juga kalau beli mini jelly dan Nata de Coco itu belinya di Inaco Pak. Ya. Kan ada delivery langsungnya ya. Ya, sekarang Coach Yudi kan punya anak kecil. Nah, pilihlah yang terbaik. Karena ini makanan ini itu adalah investasi kita jangka panjang. Jangan sampai kita makan sembarangan yang milih murah, tapi jangka panjang ujung-ujungnya kita sakit, biaya mahal. Nah, makanya beberapa kali saya menyampaikan ke pemerintah untuk mengurangi biaya kesehatan masyarakat, apalagi pemerintah mengeluh BPJS kesehatan itu budgetnya naik terus, pengeluarannya naik terus. Itu harus dimulai dari bagaimana mengelola diet atau konsumsinya gitu. Jadi kalau masyarakat kita sadar makan makanan yang
baik untuk kesehatannya, tidak asal-asalan. Apalagi banyak makanan minuman yang memakai bahan tambahan pangan yang ilegal ya, yang belum diizinkan. Nah itu bahaya sekali, tapi bahayanya tidak langsung tampak kan, itu jangka panjang. Oleh sebab itu saya sangat menyarankan bagi seluruh konsumen berpikir lebih jangka panjang. Itu merupakan investasi pribadi kan, makanan itu. Ya. Jadi jangan asal murah sembarangan seperti itu. Analoginya gini deh, kalau Anda punya mobil atau motor, dikasih bensin campur, Ya. mesin aja bisa batok-batok. Ya. Apalagi Ya, benar. manusia ya Pak ya. Benar. Jadi kalau udah mesin batuk, otomatis biaya servisnya lebih mahal kadang-kadang. Iya, Kita betul. ngirit di sini Rp10, keluar uang Rp100 untuk ini gitu kan, 10 kali lipat kira-kira gitu gambarannya. Sama itu, jadi jangan sampai kita jangka panjang sakit ini, yang mana itu adalah investasi kita yang sembarangan itu tadinya, seperti itu. Kira-kira itu yang saya pesan ke semua konsumen. Dan kembali lagi ke target pemerintah mau menjadikan GDP per kapita 23.000, saya yakin dengan high income penduduk Indonesia, itu pasti kesadaran konsumen untuk mendapatkan produk yang bermutu, yang tidak menyebabkan kesehatannya berdampak pada kesehatannya, itu pasti akan semakin dibutuhkan gitu, produk-produk seperti itu. Apa sih Pak tantangan terbesar dalam hidup dan bisnis Bapak? Ya, tantangan terbesar tentunya pada saat kita mengalami kegagalan ya. Jadi misalnya dalam mengelola perusahaan terjadi masalah besar. Saya ingin sharing bahwa masalah keuangan itu merupakan masalah yang besar, tidak boleh diremehkan. Ternyata masalah keuangan yang dimulai dari kecil itu rollingnya sangat cepat sekali. Jadi kalau kita punya masalah keuangan sebaiknya segera diselesaikan. Jangan didiamkan karena masalah keuangan itu akan rolling kayak snowballing yang sangat cepat sekali. Kita kayak masalah itu tiba-tiba bisa memakan perusahaan cepat. Nah inilah makanya perusahaan banyak yang bangkrut gara-gara itu gitu ya. Jadi kalau kita punya masalah segera selesaikan. Ambil keputusan yang tepat dan bijak untuk segera diselesaikan. Jangan didiamkan. Orang tua Pak, kalau kita bicara orang tua, ada nggak sih peran orang tua dalam hidup Bapak? Sangat besar ya. Jadi orang tua kalau kita bicara dari papa mama saya memang pejuang yang cukup keras ya. Papa bisnisnya berganti-ganti, pernah punya truk dan cukup besar sampai ratusan dulu di Surabaya, pernah punya trading company dan pernah berjuang juga, jatuh bangun juga, dan mama saya sangat support sekali meskipun kesulitan. Dan bahkan yang saya sangat ingat sekali, mama saya sempat hampir tiap pagi bangun pagi bikin kue untuk berjualan, untuk menjual ini, dititipkan di warung-warung, dititipkan di bakul. Kalau di Surabaya dulu ada yang namanya bakul kue gitu, keliling. Itu tiap hari datang ngambil kue di mama saya. Nah itulah perjuangan, tapi tetap meskipun sulit tetap kompak. Papa mama tetap kompak, dan inilah nilai yang sangat besar sekali. Tetap bersatu, tetap komitmen untuk masa sulit maupun masa bahagia. Dan itu saya ingat sekali, mama berkorban tiap pagi untuk membantu papa yang sedang sulit. Nah, bersyukur sekarang kita dari papa mama dan dari paman saya ini, dari om saya, sekarang masih mewariskan industri yang sampai sekarang masih jalan. Inilah warisan keluarga yang cukup bernilai, yang sampai sekarang kita cukup terus berkembang masih ini. Jadi di samping Inako kita ada yang perusahaan keluarga yang dikelola oleh keluarga, itu sampai sekarang ini masih tetap eksis dan masih cukup bagus gitu, seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah, pelajarannya adalah bagaimana orang tua itu harus tetap komit dan kompak. Jangan hanya pada saat enak bersatu, pada saat tidak enak kemudian saling menuntut dan lain sebagainya. Itulah kunci yang menurut saya sangat kita hargai, dan itulah peranan yang paling besar dari orang tua. Jadi itu adalah pelajaran terbesar mungkin yang Bapak dapatkan dari Ya, orang tua Bapak. benar. Makanya saya juga sebagai orang mungkin nggak tahu dari kecil,
tadi saya katakan bahwa saya itu tidak pernah menuntut gitu. Baik untuk ke orang tua maupun sampai bekerja pun dulu saya juga tidak pernah minta, Pak saya minta gaji sekian, itu saya nggak pernah gitu. Gitu. Di dalam hidup Bapak, ada nggak sih keajaiban yang membuat Bapak bisa seperti sekarang? Secara entah juga keajaiban atau tidak, saya sudah bisa bertemu dengan banyak kepala negara misalnya secara langsung. Entah apa, saya tidak tahu ya ini satu anugerah atau apa, tapi bagi saya bisa berhubungan dengan orang paling bawah dan sudah pernah berhubungan dengan orang yang paling atas juga. Bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Dan kebetulan secara tidak sengaja saya juga banyak negara yang sering mengundang saya untuk berdiskusi, bertemu dengan pimpinan dan lain sebagainya seperti itu. Maka dari itu saya pesan do your best saja. Kalau kita bisa berkontribusi, pasti orang akan respect seperti itu. Kontribusi orang pasti respect. Ya. Saya sangat menghargai relationship ya. Saya membangun relationship. Jadi mungkin menambah relasi dengan semua pihak itu menurut saya itu merupakan satu kekayaan juga. Jadi Setuju. Tidak harus, tadi saya bilang tidak harus, kekayaan itu tidak harus berupa uang. Tapi relationship itu adalah satu kekayaan juga. Ya. Nah, oleh sebab itu saya juga tidak pelit untuk sharing knowledge saya. Tidak pelit untuk membantu yang saya bisa. Sepanjang itu memang benar apa yang harus dibantu. Jadi jangan membantu yang tidak benar seperti itu. Tapi sepanjang saya yakin ini itu benar, pasti saya bantu. Ya. Dan setiap saya membantu orang, saya tidak pernah mikir mau apa, mau diterima, mau dikasih apa, mau dikompensasi apa, saya tidak pernah memikirkan itu. Yang tadi saya bilang bahwa kita do your best saja, gitu. So, ya makanya itu kuncinya dari relationship itu, relationship. Entah dengan siapa, dengan para pelaku, dengan orang pemerintah, dengan siapapun, saya lakukan. Jadi Bapak pernah sharing di depan kepala negara di satu spektrum atas, tapi kalau di spektrum bawahnya Bapak di mana Bapak pernah? Saya tetap mereka yang membutuhkan, dan kebetulan saya di IPB saya juga diminta masuk dalam tim mentor IPB yang membina anak-anak yang baru lulus atau bahkan yang belum lulus yang pengen ini, dan saya diminta untuk menjadi salah satu mentor di sana ya. Saya sepanjang saya bisa, saya punya waktu, saya lakukan seperti itu. Ya. Kenapa sharing itu penting Pak buat Bapak? Saya kira ini akan bermanfaat bagi orang banyak. Apa yang menjadi pengetahuan yang saya miliki, experience yang saya miliki, ini saya yakin pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kadang-kadang orang ada yang bilang bahwa sebaiknya dituangkan dalam satu tulisan supaya orang lain bisa tetap membaca seperti itu ya. Itu salah satu cara juga, menulis, kemudian sharing. Saya kadang-kadang nulis di media juga, di Kompas, di media-media lain gitu ya. Dan kebetulan sekarang beberapa perguruan tinggi juga minta saya masuk sebagai advisory board. Dan saya pikir ya saya katakan sepanjang saya bisa, ada waktu, saya bantu seperti itu. Apa advice Bapak untuk para pembisnis di luar sana yang mungkin sedang mengalami banyak tantangan ya? Ya, tentunya kita harus melihat bahwa tantangan ini adalah satu pelajaran untuk improve, untuk perbaikan ke depan dan untuk menuju sukses, another sukses. Jadi kalau orang bilang kan success is a journey ya, is not a destination. Jadi bukan satu tujuan, tapi satu perjalanan. Sukses itu suatu perjalanan. Jadi tantangan yang dihadapi adalah dalam perjalanan menuju sukses. Itu harus diyakini. Yang kedua tentunya saya lihat harus melihat dengan jernih, jangan mengambil keputusan atau kebijakan yang
emosional, tapi harus berdasarkan kajian, data-data yang lengkap, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Dan tentunya yang ketiga, saya melihat bahwa para pelaku usaha ini juga harus melibatkan karyawannya untuk bisa sama-sama mengatasi masalah ini. Ya. Kadang-kadang karyawan sekecil apapun pasti punya kontribusi yang bisa diberikan pada saat perusahaan mengalami kesulitan, seperti itu. Ya. Dan kalau untuk para pembisnis yang pengen membuka perusahaan seperti makanan dan minuman, Ya. sekarang ini kan di Indonesia sudah banyak raksasa-raksasa Ya. seperti Garuda Food, Ya. Mayora, dan mungkin Inaco juga. Ya, ya. Masih mungkin nggak sih Pak untuk berkembang di usaha makanan minuman ini sendiri? Sangat mungkin, karena gini, sensus terakhir penduduk mengatakan 50% lebih itu terdiri dari generasi milenial dan generasi Z. Salah satu ciri generasi milenial dan generasi Z ini adalah sangat tidak loyal, termasuk terhadap brand, sangat tidak loyal. Inilah tantangan bagi existing brand. Bagaimana kita harus bisa mengelola milenial dan Z ini untuk bisa tetap membeli produk-produk kita. Nah, dalam masa pandemi banyak survei yang membuktikan bahwa karena ketidakloyalan ini ditambah masa pandemi ini, bagi konsumen yang mencari produk-produk yang brand terkenal yang sudah menjadi langganannya, begitu tidak tersedia di pasar, mereka dengan mudahnya switching ke brand yang lain. Ya, ini menandakan bahwa ketersediaan mutu, terutama keamanan pangannya juga sangat penting bagi produk makanan minuman tersedia di pasar. Bagi kita industri yang bisa menyediakan itu, tersedia, aman, bermutu, pasti ada konsumen yang mau mencoba, dan begitu konsumen itu cocok, dia akan membeli produk itu. Penduduk Indonesia sekarang 270 juta, dan tidak lama lagi akan menjadi 300 juta, itu pasar yang cukup besar. Ya. Ini kalau kita ambil market 10% aja dari penduduk, itu 30 juta penduduk. Kalau satu hari bisa jual 30 juta pieces atau 30 juta pack, itu pasar yang cukup besar. Ya. Itu menurut saya sangat terbuka. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi saya katakan income penduduk Indonesia makin meningkat dan ditarget oleh Bappenas pada tahun 2045 pada saat Indonesia 100 tahun, income-nya menjadi 23.000 US dollar per kapita. Wow. Nah, dengan income yang besar itu tentunya mereka membutuhkan produk olahan yang semakin banyak tersedia, semakin bervariasi, semakin bermutu, semakin punya fungsi, itu yang ini. Dan selanjutnya yang keempat adalah kita lihat dengan semakin banyak perubahan gaya hidup, terutama di kota-kota besar dan juga nanti akan ke pinggiran dan ke pedesaan, itu orang semakin membutuhkan produk pangan olahan. Sekarang kontribusi pangan olahan itu sekitar 35%. Sekitar 65% dikontribusi oleh pangan segar dan pangan rumah tangga. Meskipun pada saat pandemi kemarin ada sedikit pergeseran ya, karena banyak orang work from home mulai makan di rumah. Tapi tahun-tahun normal itu sekitar 65% dikontribusi oleh pangan segar dan pangan rumah tangga. 35% dikontribusi oleh pangan olahan. Pangan olahan ini tadinya hanya sekitar 29%. Terus meningkat 30%, dan terakhir tahun 2019 itu menjadi 35%. Oh, meningkat ya? Meningkat. Karena apa? Karena gaya hidup. Jadi orang, katakan banyak orang kota kan berangkat pagi pulang malam, banyak berangkat pagi pulang malam. Mereka tidak sempat menyiapkan makanan sendiri, mau tidak mau makanan yang sudah siap saji, makanan yang ready to eat, ini akan menjadi ini. Kalau kita lihat di negara maju seperti Jepang misalnya, itu produk makanan-makanan siap saji, makanan ready to eat, itu kan sangat populer sekali karena mereka berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam seperti itu. Nah, ini kesempatan yang cukup besar sekali bagi makanan olahan. Dan jangan lupa, pengeluaran per kapita penduduk Indonesia untuk makanan minuman itu 50% dari pendapatannya. Besar juga ya? Cukup besar.
memang di kota besar sekitar 30-an%, tapi di pedesaan itu bisa 60-an%. Di pedesaan? Nah, untuk dari pendapatan mereka itu 60% untuk membeli untuk makanan minuman. Di kota besar kayak Jakarta dan lain sebagainya itu sekitar 30-35%. Jadi makin rendah income-nya tentunya untuk makanan minuman makin besar. Oh, baik. Seperti itu. Nah, memang ada beberapa waktu terakhir beberapa area agak digeser dengan pembelian handphone dan pulsa ya. Tapi tetap makanan minuman secara agregat kira-kira 50% masih untuk makanan minuman dari income rata-rata penduduk Indonesia. Jadi kalau 270 juta penduduk Indonesia dengan APBN yang kita sudah hampir berapa? 2000 triliun ya. Itu bayangkan cukup besar itu untuk makanan minuman. Dan inilah kesempatan menurut saya kita tidak perlu khawatir terjadi persaingan karena kue masih membesar. Kuenya masih membesar. Ya, kuenya masih membesar. Dan yang agak aneh dari pengalaman saya gini, kadang-kadang banyak orang takut terjadi persaingan. Padahal ternyata banyak praktek yang saya alami, semakin banyak pemain di kategori produk itu, ternyata kuenya semakin cepat membesar. Menarik. Nah ini mungkin perlu dikaji oleh ahli-ahli marketing. Saya kebetulan bukan ahli marketing, tapi saya lihat begitu gitu ya. Makin banyak pemainnya, ternyata kuenya makin cepat membesar karena masing-masing pemain berusaha untuk membesarkan pasarnya kan. Dengan berbagai cara, mulai dari promosi above the line-nya atau below the line-nya atau dengan berbagai upaya, dengan medsos dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak konsumen yang semakin terpapar, semakin banyak konsumen yang semakin tahu, semakin banyak konsumen yang mencoba. Nah, ujung-ujungnya adalah cepat membesar. Tapi kalau pemain kategori tertentu yang hanya cuma 1-2 pemain, itu kuenya membesarnya sangat lambat. Gitu. Dan sebetulnya ini similar ya atau mirip dengan satu fenomena di mana di satu tempat dikumpulin banyak restoran. Ya. Sehingga lebih rame marketnya dan orang lebih banyak. Kadang-kadang kalau stand alone kan orang malas ya. Betul. Dan begitu dia menjadi satu kelompok, tiba-tiba tempat itu menjadi ramai dan ini. Dan ini terbukti juga di banyak negara kan, misalnya di Singapura. Itu yang namanya food court rame-rame itu ramai terus gitu karena mereka kadang-kadang jualnya sama kan, mirip-mirip gitu. Tapi mereka tidak takut bersaing gitu. Masing-masing kalau orang percaya itu katanya rezeki itu masing-masing ya. Betul. Tapi kan kalau orang marketing modern kan bilang kita harus punya diferensiasi istilahnya. Jadi ya kita kombinasikan aja jadi belief bahwa rezeki itu masing-masing. Kita harus kombinasi dengan teknik-teknik marketing, dengan diferensiasi, dengan uniqueness produk kita, kemudian dengan marketing mix yang lainnya. Kita kombinasikan, saya kira kita tidak perlu. Maka kadang-kadang kita harus yang namanya bukan competition tapi co-opetition. Jadi kooperasi dan competition sekaligus gitu. Kita harus berkompetisi secara sehat, tapi kadang-kadang kita juga harus berkolaborasi, berkooperasi, kooperatif. Kooperatif. Gitu. Jadi nggak usah bacok-bacokan. Iya, saya kira itu. Kita bersaing sehat, kembangkan produk masing-masing, kita bangun uniqueness masing-masing, diferensiasi masing-masing, dan kembali ujung-ujungnya adalah rezeki masing-masing. Gitu. Rezeki masing-masing. Ingat rezeki masing-masing. Ya. Pak, industri makanan minuman sekarang kan sudah pasti terdampak COVID. Ya. Kira-kira kapan sih Pak, kalau prediksi seorang Adi S. Lukman, kapan nih kira-kira bounce back? Ya, tahun lalu kalau kita flashback sedikit, tahun 2020 pada saat pandemi COVID yang terjelek memang semester kuartal 2 tahun lalu kita hanya tumbuh 0,22. Industri makanan minuman itu biasanya tumbuh antara sekitar 7-9%, bahkan pernah lebih dari 9% per tahun. Tapi Q2 tahun 2020 kita hanya 0,22. Padahal itu lebaran dan puasa. Lebaran dan puasa itu masa panen bagi industri makanan minuman, tapi ternyata tahun 2020 menjadi yang terjelek. Nah,
Ini karena apa? Karena di Indonesia kita dari data BPS menunjukkan bahwa 40% penduduk itu adalah kelas menengah bawah, 40% kelas menengah, 20% kelas menengah atas. 40% kelas menengah bawah pada saat pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pendapatan, ujung-ujungnya banyak yang tidak punya daya beli. Ya, ini yang berat. 40% menengah dan atas ini pada masa pandemi awal itu mereka banyak yang ketakutan beraktivitas, belum bisa beradaptasi, tapi mereka punya uang. Dan akhirnya ujung-ujungnya di perbankan kita lihat saving ini meningkat kan, meningkat, uangnya ditahan, ditabung, tidak belanja, tidak ini konsumsi seadanya, asal yang penting kenyang dan lain sebagainya, kenikmatan ditunda terlebih dahulu. Nah, ujung-ujungnya seperti itu. Nah, dengan kondisi ini, padahal yang 40% menengah dan 20% atas, ini menurut data BPS, itu berkontribusi terhadap 80% pengeluaran per kapita untuk makanan dan minuman. Nah, dengan melihat kondisi ini, kemudian pemerintah kan mengucurkan bantuan untuk yang menengah bawah, dengan bantuan tunai, dengan insentif bagi pekerja di bawah 5 juta, bagi UKM semua diberikan, lambat laun meningkat. Nah, bagi yang menengah dan menengah atas, ini sudah mulai beradaptasi, sudah mulai berani kegiatan, sudah mulai berani jajan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mulai lumayan. Akhirnya Q3 naik menjadi 0,66% pertumbuhannya. Nah, kemudian semakin beradaptasi, Q4 akhirnya closing 2020 ditutup 1,58 pertumbuhan kita. Jadi meningkat ya? Meningkat, ya. Tahun 2020 1,58. Nah, pada saat itu saya prediksi sebenarnya tahun 2020 prediksi saya pertumbuhan kita sekitar 1-2%. Ternyata masuk itu ya, 1,58 itu pas di tengah-tengah gitu. Nah, untuk 2020 prediksi saya pertumbuhan kita akan sekitar 5-7%. 2021 antara 5-7%. Pertimbangan saya apa? Pemerintah yakin bahwa pertumbuhan kita akan di ekonomi di sekitar 5%. Kemudian prediksi dari World Bank sama IMF itu naik turun berubah-ubah, tapi kisarannya antara 4-6%. Dengan berbagai asumsi yang mereka tentu lebih jago ya melihat. Kemudian pemerintah tetap konsisten membantu yang kelas menengah bawah. Ya. Kemudian yang menengah atas pemerintah bahkan baru minggu-minggu lalu ini kita juga diajak rapat oleh pemerintah untuk membahas insentif-insentif untuk membuat pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi supaya lebih baik dengan berbagai insentif, mulai dari mobil sudah diberikan ya, otomotif ya, yang 1.500 cc ke bawah diturunkan barang mewahnya, pajak barang mewahnya, PPNBM-nya, kemudian properti 0% uang muka dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk industri makanan minuman dan industri tekstil dan industri lainnya beberapa hari lalu kita diajak diskusi oleh pemerintah untuk mendapatkan insentif tambahan supaya menggairahkan pasar dan menggairahkan ekonomi kita. Nah, kita sudah memberikan masukan ke pemerintah dan mudah-mudahan pemerintah segera merealisasi. Nah, dengan demikian kita yakin bahwa 5-7% itu harusnya akan tercapai industri makanan dan minuman. Ya, meskipun kita belum bisa balik normal ke 7-9% itu ya. Tapi ini sudah cukup baik. Nah, harapan saya ditambah lagi dengan vaksin yang semakin mudah-mudahan pemerintah bisa mempercepat ya vaksin ini, kita bisa kejar. Nah, kemudian kembali normal perkiraan saya di 2022. 2022 mudah-mudahan bisa semuanya normal dan termasuk industri makanan minuman akan lebih melejit. Dan tambahan lagi dari diskusi saya dengan beberapa pelaku usaha dan retail ya, industri retail, banyak industri retail yang sekarang lebih yakin bahwa Lebaran tahun ini akan baik. Amin. Ya, mudah-mudahan tercapai karena humanity ya, masyarakat kita itu kan tidak tahan ya untuk tidak ketemu, sudah cukup lama ya. Keluarga sudah lama tidak ketemu. Dan kemudian sudah mulai bisa beradaptasi. Nah, mereka akan merayakan Lebaran tahun ini cukup lebih meriah. Amin. Kira-kira itu. Nah, ini tambahan sebagai
pemicu pertumbuhan khususnya industri makanan dan minuman. Jadi ini berita bagus banget buat yang siap-siap Lebaran tahun ini. Dan retail juga sudah mulai order sejak Januari ini sudah kirim stok untuk Lebaran. Wow. Iya, kirim stok untuk Lebaran dan mudah-mudahan kerjasama pemasok dengan retail ini akan semakin baik sehingga kita mendapatkan pertumbuhan yang baik, bisa berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi secara lebih cepat karena kita tidak perlu bersaing lah. Ya, kita apalagi dengan retail itu kita menjadi satu partner ya. Kalau kita retail maju, tentunya kita juga ikut maju. Seperti itu. Amin, semoga Indonesia akan menjadi lebih baik di tahun ini ya Pak ya. Ya, Thank saya you. kira itu. Pak Adi, kalau kita bicara tentang kunci sukses, Ya, apa sih satu aja deh kunci sukses dari Pak Adi S. Lukman? do your best. Do your best. Ya. Apapun dimanapun, kalau kita, apalagi kita diberikan tanggung jawab, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu. Thank you banget Itu Pak, aja. very inspiring, very deep, very knowledgeable, dan yang paling kena di hati saya, Lebaran ini kita bisa liburan. Mudah-mudahan. Dan dari saya dan Pak Adi S. Lukman, salam miliarder.